Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Semoga teman-temanku semua, sedulur-sedulurku semua, demikian juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dimudahkan urusannya, dimudahkan aktivitasnya pada hari ini. Kali ini ya, saya biasanya sering membahas tentang hari baik untuk berbagai keperluan ya, baik untuk acara pindah rumah, membangun rumah, dan juga mengawali usaha baru, dan mungkin tingkepan juga, dan untuk hari pernikahan juga. Namun kali ini ya, sebaliknya saya akan menyampaikan sedikit tentang hari-hari yang tidak dibolehkan atau kita langgar. Jadi pada bulan dan di dalam bulan itu ada hari-hari tertentu yang tidak dibolehkan untuk kita melakukan, baik untuk pindah rumah, untuk membangun rumah ya, terus untuk buka usaha baru, untuk acara pernikahan ya, itu ada. Jadi walaupun nanti kalau kita hitung dalam rumus-rumusnya ya, seandainya itu ketemunya kok harinya bagus ya, misalkan kok bulannya bagus, rekelnya bagus, dan juga bukunya bagus. Nah, karena ya yang kita pakai itu misalkan kalau kita pindah rumah ya, terus kebetulan rumah kita itu di arah barat, nah, sedangkan nogo tahun masih di arah timur laut. Nah, karena rumah kita dari barat, terus kita mau pindah ke timur ya, lor wetan, artinya apa? Artinya kita menuju ke tempatnya nogo tahun ya. Nah, kenapa ya nogo tahun itu tidak boleh kita datangi ya? Karena menurut ajaran-ajaran yang diwariskan oleh leluhur ya, leluhur manusia Jawa, itu memang ada tempat-tempat nogo tahun itu berada ya. Jadi sini saya tidak menyampaikan itu namanya. Ada juga sih ya teman-teman dulu itu yang tanya, Kang, ada sih tolong dibahas tentang adanya nogo dino atau nogo sasi. Nah, kalau menurut saya kita ambil aja secara keseluruhan, yaitu nogo tahun gitu aja. Jadi nanti pembahasannya itu lebih simpel ya. Kita tahu ya, nogo tahun itu perputarannya diawali dari bulan Suro, Sapar, Mulut ya. Karena dalam satu tahun itu dibagi menjadi 4 arah kiblat ya. Ini pernah saya bahas pada awal-awal pembuatan video saya tentang hari hitungan baik, hitungan dino ya maksudnya, yaitu untuk perputaran nogo tahun ya, itu memang dalam satu tahun itu dibagi menjadi tiga ya, tiga putaran dalam bulan-bulan tertentu ya. Itu kita awali dari bulan
Suro, Sapar, Mulut ya. Suro, Sapar, Mulut itu nogo tahun berada di timur laut ya, lor wetan. Nah, setelah itu Bakdo Mulut, Madi Lawal, Madi Lakir itu sudah pindah ke arah kidul wetan atau tenggara. Nah, setelah itu ya 3 bulan berikutnya itu pindah lagi ke arah kidul kulon atau barat daya ya, yaitu apa? Rejeb, Ruah, Poso. Nah, setelah itu berputar lagi ke arah barat laut atau lor kulon ya, Sawal, Selo, Besar. Nah, itu ya teman-teman ya, itu dulu. Jadi kalau seandainya kita walaupun ketemu hari baik dan juga bulannya baik, tapi karena arah yang kita tuju itu mungkin dalam pindah rumah ya, atau untuk peletakan batu pertamanya itu misalkan kalau nogo tahunnya di timur tadi ya saya katakan ya, itu pindah dari barat ke timur nggak boleh ya, tidak disarankan ke seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam keadaan aman ya, dalam keadaan aman, tentram ya, gitu ya, harapannya seperti itu. Jadi menurut kepercayaan kami ya, memang harus seperti itu ya. Jadi menurut kepercayaan kami tadi, kita kalau mau pindah rumah dari barat ke timur menuju nogo tahun itu tidak boleh atau dilarang, supaya tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Terus kalau peletakan batu pertama misalkan ya, kita awali bertentangan. Kalau misalkan nogo tahunnya dari timur ya, kita awali dari barat, peletakan batu pertama dari barat, terus berputar sesuai dengan arah jarum jam. Supaya apa? Rumah yang kita tempati juga nyaman, rumah yang kita tempati enak, dan kita juga betah bertempat tinggal di rumah tersebut. Usaha pun juga sama ya. Kalau kita usahanya itu misalkan kita membuka usaha baru ya, kebetulan yang kita tuju ke arah nogo tahun itu juga nggak pas ya, jadi kita nunggu bulan berikutnya sesuai seperti perputaran. Kalau di sana sudah terlewati nogo tahun ya, itu baru boleh kita gunakan. Supaya apa? Supaya bersih, usaha kita lancar, usaha kita aman, dan juga harapannya bisa mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu tentang hari-hari yang tidak dibolehkan atau kurang baik ya dalam bulan-bulan tertentu. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Kalau misalkan katakanlah kita mulai dari tahun Alif ya. Tahun Alif itu ya, dalam tahun Alif itu hari yang bertepatan dengan nama, kalau misalkan gini aja saya baca keseluruhannya. Alif itu tanggal satunya adalah Rabu Wage ya. Alif itu hari tanggal 1 suronya ya, tanggal 1 suronya itu adalah hari Rabu Wage. Jadi setiap hari Rabu Wage ya dalam tahun Alif itu tidak boleh kita gunakan untuk keperluan apapun. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya adalah galengan tahun. Kalau galengan tahun dalam tahun tersebut ya, kalau di sini tadi saya sebutkan tahun Alif, itu tidak boleh kita gunakan untuk keperluan apapun. Terus ada juga dalam tahun Alif itu ada yang namanya Taliwangke. Jadi yang berikutnya adalah Taliwangke, itu adalah hari Jumat Legi, itu juga tidak boleh dalam tahun Alif. Terus Selasa Pon dan juga Jumat Pagi, itu dalam tahun Alif itu ada 4 hari ya, 4 hari yang tidak boleh kita gunakan. Yang pertama apa? Rabu Wage, Jumat Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage, itu tahun Alif. Terus yang kedua ya, tahun Ehe. Tahun Ehe itu tanggal 1 suronya adalah Akad Pon atau Minggu Pon ya. Nah, itu juga ada 4 hari dalam tahun Ehe itu yang tidak boleh kita gunakan ya. Misalkan apa? Hari apa?
Yang pertama adalah Akad Pon atau Minggu Pon, yang kedua Selasa Kliwon, yang ketiga Sabtu Pahing, dan yang keempat adalah Rabu Wage. Itu tahun ini. Kalau yang ketiga ya, tahun Jimawal. Tahun Jimawal itu tanggal 1 suronya Jumat Pon. Ya, itu juga nggak boleh karena kalengan tahun. Terus dalam tahun Jimawal itu hari yang tidak boleh ya, ini adalah Jumat Pon, Akad Kliwon ya, terus Kemis Pahing dan Akad Pon. Nah, seperti itu saudara-saudaraku. Terus yang keempat tahun J. Ya, tahun J itu ya ada 4 juga, karena di sini semuanya 4 yang tidak boleh kita gunakan dalam tahun tersebut. Ya, itu adalah Selasa Pahing. Terus yang kedua adalah Kemis Wage, yang ketiga Senin Legi, dan yang keempat Jumat Pon. Nah, itu dalam tahun J. Sekarang dalam tahun Dal, yang tidak boleh hari apa saja yang kita tidak boleh kita gunakan ya. Tahun Dal itu Sabtu Legi, Senin Pon, ya, terus Jumat Kliwon dan Selasa Pahing. Itu tidak boleh dalam tahun Dal. Terus yang keenam ya, tahun B. Ya, tahun B itu hari yang tidak boleh kita gunakan. Yang pertama Kemis Legi, yang kedua Sabtu Pahing, Sabtu Pon ya. Terus Rebu Kliwon dan Sabtu Legi. Yang ketujuh tahun Wawu. Ya. Hari yang pertama yang tidak boleh adalah Senin Kliwon, ya. Terus Rebu Pahing, Minggu Wage, dan Kemis Legi. Nah, terus lagi yang tahun terakhir ya, tahun Jimatir itu Jumat Wage, Akad Legi, Kemis Pon, dan Senin Kliwon. Nah, itu masing-masing dalam 4 tahun ini ya, satu windu itu masing-masing ada 4 hari-hari tertentu yang tidak boleh kita gunakan untuk berbagai macam urusan seperti pindah rumah, membangun rumah ya, yang harus tahu cara-caranya supaya kita tidak salah dan tidak keliru, baik untuk usaha ya, dan juga untuk pernikahan misalkan ya, dan macam-macam dan lain-lain. Nah, seperti itu ya dulu-dulu ya. Terus juga ada selain dalam tahun-tahun itu ada hari-hari tertentu yang tidak bisa kita gunakan. Juga di dalam setiap bulan ya, baik itu bulan Suro sampai terakhir ya, sampai terakhir bulan besar sampai Suro berikutnya ya, itu masing-masing tiap bulan itu kalau sekarang misalkan bulan Mulut ya, bulan Mulut itu juga ada hari-hari tertentu yang juga tidak boleh kita gunakan. Jadi setiap bulan itu pasti ada. Ini selain daripada tadi ya, selain daripada dalam tahun tadi yang sudah saya sebutkan di atas, juga ada 5 ya. Ini berputar setiap bulan, berputar setiap tahun. Ini juga tidak boleh kita gunakan dan sebaiknya kita hindari. Yang pertama adalah Selasa Wage, Rebu Legi, Kemis Pon, Sabtu Kliwon, dan Minggu Pahing. Ya, karena ini adalah merupakan hari-hari tertentu dalam bulan tersebut yang tidak bertepatan dengan tanggal 1, yang tidak mempunyai tanggal 1 maksudnya ya. Setiap hari Selasa Wage, Rebu Legi, Kemis Pon, Sabtu Kliwon, dan Minggu Pahing itu tidak punya namanya tanggal 1 ya, tidak ada. Karena hari ini ya, yang hari saya sebutkan ini, karena tidak berketempatan tanggal 1, karena tidak mempunyai tanggal 1, itu tidak boleh juga kita gunakan untuk keperluan. Nah, itu dulur-dulur ya. Terus yang berhubungan dengan ringkel dan wuku ya. Kalau ringkel itu sudah juga saya sampaikan berkali-kali dalam setiap saya pembuatan video ya.
tentang hitungan dino, itu ringkel yang paling saklek, yang paling tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun ya, itu adalah ringkel jilmo. Kenapa? Ya karena jilmo itu merupakan naasnya manusia ya. Jilmo itu manusia. Jadi karena itu adalah ringkel naas, jadi tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun. Ya itu tadi, semuanya pasti berdampak kurang baik. Ya. Kalau tentang wuku, ya wuku itu yang paling tidak boleh atau paling tidak kita menghindarinya adalah paling jangan sampai kita menggunakan wuku yang berhubungan dengan wuku perang bakat. Nah, apalagi kalau tujuan wuku perang bakat itu kalau misalkan digunakan orang yang kurang mengerti untuk hari pernikahan misalkan ya, mungkin hari pernikahannya masuk dalam hitungan wuku perang bakat. Nah, itu sudah sering saya mengamati, sudah sering saya teliti ya. Dikatakan kebetulan tapi nyatanya juga sering terjadi. Nah ini ya, dikatakan kebetulan tapi nyatanya juga banyak yang terjadi ya. Dalam kehidupan rumah tangganya itu pasti terjadi perang ya, terjadi pertengkaran ya, mungkin karena primbon hitungan Jawa ini sudah dirumuskan oleh leluhur-leluhur kami ya, sehingga kami mau tidak mau juga harus mempercayainya sesuai dengan kenyataan yang ada ya, mau percaya tidak percaya, tapi sering juga terjadi orang-orang yang masih melanggar hitung-hitungan hari baik seperti ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau kita bahas secara mendetail, itu sebetulnya di dalam video-video saya yang terdahulu itu sudah sering saya sampaikan. Ya dicari ya, kalau ada yang penasaran, dulur-dulur dicari video-video saya yang lain, dicari satu persatu yang ada hubungannya dengan ini. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan pada bulan tertentu ya, pada tahun-tahun tertentu ya, itu ada hari-hari yang tidak boleh kita gunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Kalau dalam tahun alif apa sampai tadi yang terakhir tahun Jimatir. Nah kalau dalam bulan-bulan tertentu ya itu juga sama. Kalau misalkan tadi tahun alif ya, misalkan sekarang bulan sekarang ini tahun, nah apa saja yang tadi yang tidak boleh kita langgar harinya? Yang pertama Jumat Pon, Akad Kliwon, Kamis Pahing, dan Akad Pon. Nah ini ya, ini pun dalam misalkan bulan Mulut itu ada hari ini tidak boleh. Nanti bulan kedepannya Bakdo Mulut ya, hari yang saya sebutkan ini ada, itu juga tidak boleh. Jadi bulan-bulan yang termasuk dalam satu tahun itu tidak boleh kita gunakan ya, yang ada hubungannya dengan hari-hari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, nanti tahun depan ya, tahun depan itu adalah tahun J ya, tahun J itu juga dalam setiap bulannya yang masuk dalam hitungan tahun J ya, itu ada juga hari-hari tertentu juga sama tidak boleh kita gunakan. Selain tadi ringkel, jimo, dan wuku perang bakat, juga ada 5 hari yang tidak berketepatan tanggal 1 sing ora duweni tanggal 1. Nah itu ya dulur-dulur ya. Jadi saya harapkan dengan apa yang saya sampaikan ya, bagi dulur-dulurku semua yang masih menalurikan ajaran tradisi hitungan Jawa seperti ini, saya harapkan bisa mengerti dan bisa memahami supaya kita selalu mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkah ya, dan tentunya juga selalu kita mendapat ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan sarana hitungan-hitungan kejawen seperti ini
akan membuat kita itu selamat dimanapun kita berada. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang, lain daerah, lain pula tata caranya penghitungan tentang hitungan Jawa seperti ini. Jadi itu perbedaan itu tidak menjadi soal dan tidak menjadi permasalahan. Kita saling menghargai, saling menghormati. Karena apa? Setiap hitungan-hitungan seperti ini tujuannya adalah untuk mencari keselamatan lahir dan batin, dan juga mencari ketentraman, ya, ketentraman lahir dan batin. Kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu ya tujuannya seperti itu. Jadi tidak kita saling menyalahkan, tapi kita saling menghormati perbedaan itu sebagai kasanah adat budaya. Itu ya dulu ya. Mungkin apa yang saya sampaikan demikian dulu. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, ada kata yang kurang tepat, ada kata-kata dalam penyampaian yang kurang sopan, saya juga selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.